Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan susu formula. Ini adalah salah satu merek susu formula yang ada di kalangan masyarakat, dikarenakan harganya juga masih terjangkau oleh masyarakat. Yuk kita simak penjelasan berikut tentang susu formula. Apa itu susu formula? Susu formula adalah susu yang sesuai dan bisa diterima sistem tubuh bayi. Susu formula yang baik tidak akan menimbulkan gangguan saluran cerna seperti diare, muntah, atau kesulitan buang air besar, dan gangguan lainnya seperti batuk, sesak, dan gangguan kulit. Jenis-jenis susu formula. Yang pertama, susu formula adaptasi atau pemula, yaitu susu formula yang biasa digunakan sebagai pengganti ASI oleh bayi baru lahir sampai umur 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Yang kedua, susu formula awal lengkap, yaitu susunan zat gizinya lengkap dan diberikan setelah bayi lahir. Yang ketiga, susu formula follow up, yaitu susu formula yang menggantikan kedua susu formula yang digunakan sebelumnya dan untuk bayi berusia 6 bulan ke atas, sehingga disebut susu formula lanjutan. Yang keempat, susu formula prematur. Bayi yang lahir prematur atau belum cukup bulan, belum tumbuh dengan sempurna. Menjelang dilahirkan cukup bulan, bayi mengalami pertumbuhan fisik yang sangat pesat, sehingga dibuat susu formula prematur untuk mengejar tertinggalnya berat badan prematurnya. Yang kelima, susu hipoalergenik. Digunakan apabila tidak memungkinkan ibu menyusui bayinya karena mengalami gangguan pencernaan protein. Susu formula ini dirancang untuk mengatasi alergi dan untuk mencegah alergi. Hanya diberikan berdasarkan resep dari dokter saja. Yang keenam, susu soya. Hanya diberikan jika bayi tidak toleran terhadap susu sapi. Yang ketujuh, susu rendah laktosa atau tanpa laktosa. Apabila bayi mengalami gangguan pencernaan gula susu, maka bayi perlu diberikan formula rendah laktosa agar pertumbuhannya optimal. Yang kedelapan, susu formula dengan asam lemak MCT yang tinggi. Untuk bayi yang menderita kesulitan dalam menyerap lemak, sehingga lemak yang diberikan harus banyak mengandung MCT yang tinggi agar mudah dicerna dan diserap oleh tubuhnya. Yang kesembilan, susu formula semi-elementer, yaitu untuk bayi yang mengalami gangguan pencernaan, yakni gula susu, protein, dan lemak, sehingga membutuhkan formula khusus yang dapat ditoleransi oleh ususnya. Kandungan nutrisi dalam susu formula ada kalsium, AA dan DHA, prebiotik, laktosa, sukrosa, kolin, omega 3, omega 6, omega 9, fos dan gos, gangliosida, karotenoid, laktoferin, nukleotida, vitamin, zat besi, karbohidrat, monosakarida, disakarida, polisakarida, protein, mineral, lemak, magnesium, zat seng, selenium, zat tembaga, dan zat belerang. Efek atau dampak negatif pemberian susu formula. Yang pertama, gangguan saluran pencernaan atau muntah dan diare. Yang kedua, infeksi saluran pernafasan. Yang ketiga, meningkatnya resiko serangan asma. Yang keempat, meningkatnya kejadian karies gigi susu. Yang kelima, menurunkan perkembangan kecerdasan kognitif. Yang keenam, meningkatkan resiko kegemukan. Yang ketujuh, meningkatkan resiko penyakit jantung.
Yang kedelapan, meningkatkan kurang gizi. Cara pemberian susu formula. Yang pertama, pemilihan. Bila susu formula yang digunakan tidak menimbulkan masalah pada bayi seperti diare, muntah, konstipasi, dan gangguan kulit. Setiap bayi memiliki penerimaan yang berbeda untuk setiap merek susu formula. Yang kedua, pembuatan. Langkah pertama yaitu mencuci tangan dengan bersih, mencuci dan mensterilkan botol susu dan dot, memilih susu yang sesuai dengan anak, mengikuti petunjuk pembuatan dalam kemasan, mengatur suhu air dengan mencampur air dingin dengan air panas dengan takaran sesuai petunjuk, menggunakan sendok takar agar kekentalan sesuai, menghangatkan susu dengan merendam botol menggunakan air hangat, tidak mencampur berbagai merek susu, menyiapkan susu formula paling lama 2 jam sebelum digunakan, tidak mencampur susu sisa pembuatan yang lalu dengan susu yang baru dibuat. Yang ketiga, frekuensi dan jumlah pemberian. Susu formula diberikan sebanyak 60 ml per kilogram berat badan per hari pada minggu pertama dan 150 ml per kilogram berat badan per hari setelahnya. Frekuensi pemberian setiap 3-4 jam atau bila bayi merasa lapar. Yang keempat, pemberian. Langkah pertama, mengocok susu sebelum diberikan. Kemudian periksa suhu susu formula yang sudah dibuat. Lalu menyentuh mulut bayi dengan sendok atau gelas susu. Secara refleks bayi akan menghisap susu. Gelas susu dipegang dengan posisi miring sampai bibir gelas menyentuh bibir bayi. Tidak memaksa bayi menghabiskan susu. Menyendawakan bayi setelah pemberian susu. Dan jangan memberikan susu formula dengan dot susu. Terima kasih sudah mendengarkan